Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk itu kelas, kita tanyakan dulu absensi. Apakah ada anggota kelas kita yang tidak hadir hari ini? Ada Pak? Tidak ada? Oke, alhamdulillah semua hadir. Mudah-mudahan hari ini bisa proses pembelajaran kita tetap efektif dan tetap semangat. Untuk itu kepada anak sekalian, kira-kira kita di sini siapa yang mau sehat? Oke, semuanya mau sehat ya, terutama saya juga ya. Nah, jadi di sini di proses pembelajaran penjas ini kita memulai dari pola hidup sehat. Ada kira-kira di sini yang bisa memadukan sebuah kata atau pantun atau puisi terhadap pola hidup sehat atau kata-kata bijak? Coba dulu, siapa yang bisa? Dikarang sebentar, sampaikan sekarang, tidak masalah. Buatlah sebuah kata-kata yang memotivasi Anda terhadap pola hidup sehat. Kata-kata bijak. Baik dia 2 kata, 3 kata, terserah. Yang bisa lebih mudah kita pahami. Ayo kira-kira, silakan. Silakan. Yang intinya kata-kata tersebut berisikan arti pola hidup sehat. Apa kira-kira kata-katanya? Coba dulu. Silakan sedikit. Harus makan makanan bergizi, buah-buahan dan sayur-sayuran supaya sehat. Oke, bagus. Ada lagi yang lebih singkat kata-katanya yang lebih menarik? Ya silakan. Bahagia itu pilihan, makanya saya pilih pola hidup sehat. Bagus. Bisa. Ada lagi? Ada lagi? Yang lebih singkat lagi? Atau bisa 2 kata? Ada lagi? Ada yang kira-kira? Kalau saya bisa memotivasi diri saya, cukup 1 menit atau 60 detik berjalan untuk mensosialisasikan pola hidup sehat saya. Kan bisa kan? Nah, tidak usah terlalu panjang pun untuk membuat sebuah motivasi. Oke, lanjut karena di sini berhubungan proses pembelajaran kita nanti. Ada baiknya kita membuat sebuah penghargaan terhadap negara kita. Marilah kita dulu untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, kita berdiri atau duduk saja. Di mana? Berdiri. Ya, silakan para anak sekalian berdiri. Silakan kita bernyanyi bersama tentang lagu nasional yang bisa kita suarakan untuk kebangkitan negara kita. Oke, bernyanyi. Silakan mulai. Apa kira-kira judulnya? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, silakan. 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berdasar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Lanjut. Aku berjanji padamu. Jadi tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Tetap semangat.
titik, ya. Salah satunya lari sprint, lari estafet, itu juga berfokus terhadap pola hidup sehat, ya kan? Sebelum kita lanjut proses pembelajaran tersebut, ada baiknya dulu kita perbaiki dulu kesepakatan kelas kita. Saya paham kan? Contoh dari kesepakatan kelas ini, siswa yang menentukan peraturan dan tindakan-tindakan yang seharusnya nanti dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Ya, misal salah satu contoh, sebelum masuk kelas kita membersihkan kelas, menyapu. Setelah proses pembelajaran, bla bla bla, titik-titik, apa kira-kira yang bisa menginspirasi Anda masing-masing, ya, untuk membuat sebuah kesepakatan yang bisa memotivasi Anda pada saat waktu proses pembelajaran. Silahkan ditulis. Setelah ditulis nanti silahkan ditempel di depan, nah, satu orang lagi untuk membacakan. Silahkan ditulis. Baikkan kertasnya. Tulis apa kira-kira yang bisa memfokuskan Anda waktu pada saat proses pembelajaran. Misal ada seorang guru membuat proses pembelajaran mengajar di depan, kemudian kawan-kawan yang lain ada yang main HP, ada yang chattingan, ada yang main game, macam seperti itu gambarannya, kan? Apa kira-kira kesepakatan kelas kita yang akan kita bawakan selama proses pembelajaran yang bisa memfokuskan Anda untuk menerima pembelajaran pada seorang guru, kan? Sudah, kalau sudah siap kesepakatan kelasnya silakan ditempel agar kita sama-sama bisa mengetahui. Ditambahi lemnya kalau tidak bisa lengket. Oke, teman-teman sekalian, sudah ada lagi? Ada lagi? Ya, siapa kira-kira yang berkeinginan membacanya? Silakan. Waktu itu atau kedua, kebenaran. Nah, silakan. Coba dulu bacakan. Apa kira-kira kesepakatan kita terhadap kelas kita pada saat proses pembelajaran? Yang pertama adalah dari teman kita yang menulis mengajak kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Bisa kira-kira? Cocok? Cocok? Oke, lanjut. Yang kedua, supaya tidak mengganggu pembelajaran dalam kelas harus mengumpulkan HP
ke depan. Bisa kira-kira mengumpulkan HP? Bisa Pak. Bisa? Oke, lanjut. Yang ketiga, tidak boleh main HP. Tidak boleh ribut dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Bisa kira-kira? Bisa kita laksanakan yang ini? Bisa Pak. Bukan sulit ini ya? Tidak ada yang sulit? Oke. Silakan. Dari kesepakatan kelas kita ini, ini kan hasil kesepakatan kelas kita. Di sini mungkin tidak akan payah atau tidak akan susah kita laksanakan. Dengan tujuan yang ini, kesepakatan kelas bersama ini bisa kita menerima proses pembelajaran dari guru kita, baik Bapak atau guru yang lain, bisa lebih fokus, lebih khusyuk untuk menerima proses pembelajaran, ya kan? Jadi saya lihat setiap kesepakatan kelas kita ini ada hubungannya dengan proses pembelajaran kita pola hidup sehat. Salah satu yang pertamanya tadi apa? Tidak boleh Membersihkan. dan menjaga kebersihan. Oke, aman. Jadi itulah intinya dari proses pembelajaran kita. Jadi untuk selanjutnya kita menonton sebuah video tayangan PowerPoint. Di sini ada pola hidup sehat. Anak-anak sekalian tadi sudah memberikan sebuah arti sebuah pola hidup sehat. Udah bisa dipahami kan? Udah. Kemudian untuk selanjutnya ini faktor pertumbuhan jasmani dan kecerdasan. Ini termasuk juga keunggulan pola hidup sehat. Yang mana di sini faktor keturunan. Tahu apa faktor keturunan? Apa kira-kira itu? Gen, faktor keluarga atau gen, kan? Di sini bisa juga membentuk sebuah pola hidup sehat ini dari faktor keturunan, baik dia dari segi kesehatan, kemudian dari segi fisik, itu sudah ditentukan dari faktor keturunan juga. Tapi dengan adanya pola hidup sehat, faktor keturunan ini bisa akan lebih tercegah walaupun kira-kira 50% atau 30%. Kemudian faktor pembawaan. Selanjutnya faktor luar. Ini dia faktor luar. Apa kira-kira faktor luar? Apa kira-kira faktor luar? Pergaulan. Oke, pergaulan. Salah satu faktor luar tersebut pergaulan yang berada di sekeliling daerah kita atau masyarakat kita, apa kira-kira yang lebih mencolok bisa membawakan ke budaya negatif? Apa kira-kira? Merokok. Merokok. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada yang kira-kira selain merokok? Ada lagi? Ada lagi? Persatuan. Iya, persatuan. Salah satu contoh persatuannya apa? Organisasi. Naposo burung bisa mempengaruhi terhadap budaya positif, ya. Untuk budaya negatif tadi merokok. Udah? Ada lagi? Ada lagi Pak? Masih banyak lagi, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Apalagi di zaman era sekarang ini banyak faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi terhadap kesehatan dan fisik kita. Ada lagi? Apa? Terlalu banyak main game. Bisa. Ada lagi? Marah lagi? Ada lagi? Mengkonsumsi narkoba. Lalu apa lagi?
minum minuman keras. Dah. Pola makan tidak teratur. Dah. Tidak menyesuaikan buah-buahan dan vitamin-vitamin yang lain. Dah. Kemudian selanjutnya gangguan kesehatan dan rangsangan. Ini sudah satu paket semua. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah, termasuklah salah satu yang kalian sebutkan tadi, faktor yang mempengaruhi usia sekolah. Nah, jadi apabila kita laksanakan faktor-faktor tersebut, faktor dari luar yang budayanya negatif, kalau kita bawakan ke sekolah kita, maka proses kejadiannya nanti tidak seperti yang diinginkan oleh orang tua kita atau yang kita inginkan untuk menuju sukses. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan jasmani. Dan di perkembangan jasmani ini relatif lebih lambat dari usia sebelumnya. Kemudian terjadinya gangguan pada penglihatan karena pertumbuhan bola mata, kerangka tulang lemas sehingga perlu sikap duduk yang baik. Dan di sini kita batasi untuk selanjutnya kita membahas tentang pola hidup sehat ini. Sudah kita dapatkan tadi inti-intinya. Yang paling utama kita bahas dulu yang susah di masyarakat kita untuk dihapuskan, yaitu tentang narkoba. Apa kira-kira menurut Anda terhadap narkoba? Apa kira-kira? Silakan ditulis. Menurut pendapat Anda, apa kira-kira narkoba tersebut? Silakan Anda tulis pendapat Anda, keuntungan, kerugian, dan apa kira-kira keuntungannya? Apa kira-kira kerugiannya? Coba dulu Anda tuliskan. Ada kira-kira untungnya itu? Silakan tuliskan. Kalau ada. Sudah? Coba lihat di depan. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Apa ada kira-kira pengaruhnya dari narkoba tersebut terhadap yang di depan tadi? Terhadap perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Ada kira-kira? Ada? Apakah kira-kira menurut Anda narkoba tersebut kalau kita konsumsi ada efek baiknya? Tidak. Apakah kira-kira ada efek baiknya terhadap perkembangan jiwa? Kalau misalnya efek buruknya terhadap perkembangan jiwa apa kira-kira? Bisa gila? Oke, bisa gila. Apa lagi? Dapat merusak fisik mental. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Untuk emosi tidak tertahan atau tidak terkontrol. Kemudian untuk sosial, gimana kira-kira? Orang yang berkecanduan mengkonsumsi narkoba tersebut di sekitar Anda atau di masyarakat Anda, bagaimana kira-kira Anda lihat faktor masyarakatnya, sosialnya, di masyarakatnya? Gimana? Apa?
cenderung mengurung diri. Baru apa lagi? Apa? Dijauhi teman. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Dijauhi teman, mengurung diri. Apa lagi? Oke, kita lanjut. Dan intelektual, daya intelektualnya. Apakah kira-kira daya intelektualnya kalian lihat semakin lihai, semakin cepat, semakin berpikirnya lebih lincah, atau gimana? Makin lamban ya. Cara pola pikirnya makin lamban. Jadi intinya di sini, apabila kita mengkonsumsi sebuah narkoba tersebut, maka kerugianlah yang akan kita dapatkan. Ya? Dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhinya? Ada salah satunya faktor-faktor yang dipengaruhinya, protein gizi semakin menurun, penyakit semakin bertambah, ya kan? Nah, ya. Kita lanjut. Konflik terhadap lingkungan. Ini adalah kebutuhan. Jadi di kebutuhan ini, apa kira-kira kebutuhan kita dalam proses pembelajaran atau proses sekolah? Apa kira-kira kebutuhan pola hidup sehat kita selama kita menempuh masa pendidikan? Apa kira-kira kebutuhannya? Menurutmu ketua, apa kira-kira kebutuhan yang kau inginkan untuk mencapai kesuksesan dalam sekolah dan pola hidup sehat tersebut? Belajar. Dalam segi apa kira-kira belajarnya? Olahraga, bagus. Olahraga, kita menyesuaikan olahraga. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Disiplin. Ada lagi? Makan makanan yang bergizi. Ada lagi? Memperbanyak makanan buah-buahan. Ada lagi sebab? Menyesuaikan pola istirahat, ya kan? Istirahat dengan cukup. Jadi Bapak rasa proses pembelajaran tentang pola hidup sehat ini cukup sekian. Sebelum kita selesaikan, silakan dulu Anda membentuk sebuah kelompok, diskusikan dulu sebentar apa kira-kira tujuan intinya pola hidup tersebut, pola hidup sehat, dan mengapa kita harus menjauhi larangan untuk mengkonsumsi narkotika. Silakan Anda tulis apa pendapatmu masing-masing. Kita bentuk dua kelompok. Silakan tulis apa pendapatmu. Satu aja, dua kelompok. Nah, silakan tulis apa kira-kira pendapatmu pola hidup sehat tersebut dan mengapa kita harus meninggalkan terhadap narkoba. Padahal kalau kita mengkonsumsi narkoba, pikiran kita tenang, sudah tidak ada beban. Kenapa harus dilarang pada pola hidup sehat? Silakan diskusikan.
Singkat saja, nalar saja, nalar. Apa kira-kira yang spesifiknya yang lebih merugikan menurut Anda? Pertama tadi, kenapa kita harus dilarang mengkonsumsi narkoba? Dan kenapa kita harus menjaga pola hidup sehat? Sudah siap? Oke, sudah siap semua anak sekalian? Sudah? Sudah dapat? Apa tadi? Coba dulu kelompok yang ini. Silakan dulu bacakan dulu. Bacakan dulu apa kira-kira menurut pendapat Anda? Baca dulu. Kita harus menjauhi narkoba karena dapat merusak saraf dan kesehatan tubuh. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, lanjut. Kita harus menjauhi narkoba karena dapat merusak kesehatan akal dan dapat mengakibatkan kematian. Dan kita perlu menjaga hidup dengan pola hidup sehat. Oke, ada lagi? Lanjut sedikit. Apa kira-kira yang kalian tulis dalam kelompok kalian? Dapat mengakibatkan efek samping yang berat seperti kerusakan saraf dan akal sehat. Oke, lanjut. Oke, intinya di sini ada kira-kira yang bisa merefleksikan inti dari proses pembelajaran kita. Satu orang, silakan. Satu orang atau dua orang yang bisa merangkum proses pembelajaran kita hari ini tentang pola hidup sehat. Silakan dulu. Siapa kira-kira yang bisa merangkumnya? Silakan rangkum. Apa kira-kira hasil dari rangkuman yang kita pelajari ini? Satu, dari pola hidup sehat. Nah, apa kira-kira? Kemudian kenapa kita dilarang mengkonsumsi narkoba? Apa kaitannya? Coba sifat dulu, sebutkan apa lagi? Silakan satu orang yang bisa merangkumnya. Untuk mencapai cita-cita jauh dari narkoba. Oke, bisa. Ada lagi? Ada lagi? Apa kira-kira inti dari proses pembelajaran kita hari ini? Intinya semua. Ada yang bisa merangkumnya? Ada yang bisa? Ini adalah makan makanan bergizi sehat di masa tua. Oke, lanjut. Silakan. Biasakan diri dengan hidup sehat dan makan makanan yang bergizi agar tubuh sehat dan jauhi narkoba agar masa depan menjadi sehat. Oke, aman. Bentar dulu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita yang singkat ini terhadap pada pelajaran penjas pola hidup sehat, yang intinya kita harus menjauhi narkoba, apalagi kita dalam proses pembelajaran.
Sama sekali jangan Anda coba-coba untuk mengkonsumsinya, apalagi mengikutinya. Ya, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa karena jam kita sudah jam pulang. Silakan berdoa. Setelah nanti berdoa, kemudian ketua membariskan untuk siap keluar. Nanti anak-anak sekalian, jangan Anda keluyuran lagi keluar. Nanti setelah dari sekolah ini pulang ke rumah langsung kerjakan aktivitas di rumah agar proses pembelajaran kita, pola hidup sehat bisa kita langsung terapkan dan kita laksanakan. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapkan ketua untuk pulang. Maka silakan. Oke, salam. Kepada guru kita, para guru kita, keluarga, kepada bapak ibu, kepada guru kita, sebelum kita pulang, kepada bapak kita beri salam. sebelum kita pulang kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah silakan. Mau keluar? Ya, silakan. Hati-hati di jalan ya. Oke. Hati-hati di jalan ya.